Jadi golden egg itu ada 5 tahap. Disitulah kalau saya suka bilang sekarang usia-usia pembentukan toilet training itu yang saya bilang. Iya, kamu mau jadi dokter apa mau jadi sopir angkot? Dia pilih sopir angkot. Padahal ibunya main HP seperti itu. Itu fatal. Boleh nggak tuh orang tua begitu? Ya sebenarnya tidak boleh Tidak boleh, seperti itu. betul. Halo Sobat Laikas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hamid Badri dalam acara Laikas Podcast, Layar Informasi Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang tumbuh kembang anak usia dini. Tetapi sebelum masuk ke dalam tema, saya ingin mengingatkan kepada Sobat Laikas di rumah untuk tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dan saya ingin mengingatkan dan mempertegas bahwa terselenggaranya Laikas Podcast ini sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Baiklah Sobat Laikas, berhubung tema kita tentang tumbuh kembang anak usia dini, kita telah kedatangan bintang tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Nur Haini Haibah, SPSI, MSI, MPSI, psikolog. Siap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bersedia menjadi bintang tamu pada episode kali ini. Baik, Sobat Laikas, izinkan saya membacakan riwayat hidup atau CV dari bintang tamu kita pada episode kali ini. Beliau bernama Ibu Nur Haini Haibah, SPSI, MSI, MPSI, psikolog. Beliau bekerja sebagai psikolog pada Mitra Psikolog S. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Latar belakang pendidikan beliau menempuh sarjana S1 Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang dan tamat tahun 1996. Kemudian lanjut ke Magister S2 Sains Psikologi, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta dan tamat tahun 2005. Kemudian lanjut ke Magister Profesi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan tamat tahun 2007. Baiklah Sobat Laikas, pengalaman beliau dalam bidang psikologi sudah sangat banyak terbukti karena pernah melaksanakan asesmen center di berbagai macam instansi dan lembaga pemerintahan. Pada instansi lembaga pemerintah, beliau pernah menyeleksi sebanyak 37 lembaga. Di antaranya, seleksi calon karyawan Bank BI Kendari, Bank BI Cabang Kendari, Bank DPD Sultra, kemudian pernah menyeleksi calon pejabat struktural pemerintah Kabupaten Konawe pada tahun 2009 dan juga pernah menyeleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS BPS Sultra dan masih banyak lagi. Kemudian pada instansi swasta, beliau pernah menyeleksi sebanyak 44 instansi. Di antaranya menyeleksi calon karyawan Bank Muamalat Kendari, Bank Artagraha Kendari, Bank Sinarmas Kendari, kemudian pada PT Indofarma Global Medica, dan masih banyak lagi. Khusus pada lembaga pendidikan, beliau telah menyeleksi sebanyak 29 kali di berbagai macam lembaga. Ya. Di antaranya, seleksi calon siswa playgroup dan TK Gita Asih, seleksi calon siswa SD Negeri 12 Baruga, kemudian pernah melakukan pengukuran IQ siswa Negeri Lemomea, dan juga pernah melakukan seleksi mahasiswa kedokteran di Universitas Halu Oleo. Baik Sobat Laikas, itulah tadi beberapa riwayat hidup dari bintang tamu kita pada episode kali ini. Baik Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama Bu, tentang ketertarikan Ibu dalam bidang atau dunia pendidikan itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah diundang di kegiatan Laikas. Laikas Podcast Ya, Bu. Laikas. Iya. Saya sangat mensupport. Kembali lagi ke pendidikan. Betul sekali. Terlepas dari saya seorang ibu yang punya anak yang harus dididik terus, lalu kemudian background saya psikolog klinis, yang tidak terlepas juga dari pendidikan. Saya memang profesi psikolog klinis pendidikan anak, remaja dan dewasa seperti itu. Psikolog klinis Bu. Ya, apa itu klinis? Klinis itu memang membahas tentang hal-hal yang permasalahan-permasalahan anak, permasalahan remaja yang kaitannya dengan pendidikan seperti itu. Lalu kemudian kita tidak mungkin terlepas dari pendidikan ya. Pendidikan bisa
korelasikan dengan mencari ilmu seperti itu. Ilmu itu tidak hanya di bangku sekolah, Betul. tetapi juga dari pengalaman-pengalaman hidup. Jadi mulai dari kita lahir sampai mungkin ajal menjemput sampai akhir kehidupan perkembangan itu tetap kita mencari ilmu. Terus mencari Itu. informasi. Iya, betul. Baik. Tentang tema kita Bu, tumbuh kembang anak usia dini, kan kita ketahui bersama ini Bu, kalau namanya anak itu pasti akan terus tumbuh dan berkembang. Mau tidak mau kita sebagai orang tua atau saya mungkin punya adik, pasti mau tidak mau pasti mereka akan berkembang dan terus berkembang. Nah, saya ingin tanyakin, apakah tumbuh dan berkembang itu sama Bu atau bagaimana? Ya, baik. Dalam psikologi perkembangan ada yang dinamakan dengan tumbuh dan kembang. Ya, betul, tumbuh Bukan dan cuma kembang. anak-anak saja, tetapi semua manusia mulai dari dia lahir sampai dia meninggal dunia itu tetap tumbuh dan berkembang seperti itu. Bahkan makhluk hidup pun juga tumbuh Semua dan makhluk berkembang. hidup di dunia ini kalau dia sudah meninggal berarti dia tidak tumbuh dan berkembang lagi. Iya dong, Bu. Seperti itu. Masa mau berkembang? Cuman mungkin kita fokus ke tumbuh kembang anak usia dini. Kalau bahasa sehari-hari, bahasa pendidikan disebut dengan golden age. Golden age. Iya. Ya. Saya kembali tadi pertanyaannya tentang tumbuh dan berkembang. Kalau dalam psikologi tumbuh dan berkembang itu ada dua hal. Ada dua. Kalau perkembangan, dalam perkembangan itu ada tumbuh. Apa itu tumbuh? Tumbuh dia lebih ke arah fisik seperti itu. Bertambahnya berat badan, lalu kemudian bertambah tinggi, lalu kemudian bisa duduk, bisa tengkurap, itu namanya tumbuh. Seperti tumbuh gigi, tumbuh rambut, itu tumbuh. Prosesnya Bu. Prosesnya. Ya, proses. Lalu kemudian berkembang itu lebih bukan saja hanya fisik seperti tumbuh, tetapi juga ada pertumbuhan secara fisik dan emosi seperti itu, fisik dan psikologis seperti itu. Dulunya dia hanya tahu menangis, tetapi setelah itu dengan berkembangnya waktu, dengan bertambahnya usia, dia melalui beberapa tahap periode perkembangan, akhirnya dari menangis tadi mengguling-guling hingga akhirnya dia bisa mengelola emosinya. Dia cuma bisa mungkin marah, lalu kemudian dia bisa pergi dari rumah umpama main ke teman-temannya, ngambek. Dia tidak meraung-raung lagi, mengguling-guling. Itu namanya perkembangan emosi. Seperti dia sudah bisa mengelola emosinya seperti itu. Dalam proses tumbuh kembang itu ada namanya periode perkembangan seperti itu, mulai dari dia lahir sampai saya selalu bilang meninggal ya, karena memang dalam tahap perkembangan itu kita harus membahas tentang meninggal mati seperti itu. Kita juga masih dalam tahap perkembangan seperti itu, perkembangan emosi, berkembang jumlah rambut yang semakin panjang, itu perkembangan seperti itu. Nah, dalam tahap perkembangan ini ada yang disebut dengan periode perkembangan. Nah, ada perkembangan embrio, perkembangan bayi, neonatal, masa anak-anak awal, masa anak-anak tengah, anak-anak akhir, lalu kemudian masuk masa puberitas, remaja awal, remaja tengah, remaja akhir, dewasa, lalu kemudian dewasa madya. Cuma mungkin sekarang kita fokus ke anak usia dini. Seperti itu. Nah, di setiap periode perkembangan ini ada tugas-tugas perkembangan. Jadi kita ini hidup sepanjang, kalau dalam istilah psikologi, sepanjang perkembangan itu namanya sepanjang rentang kehidupan manusia. Itu ada tugas-tugas perkembangan seperti itu. Jadi tahap pertama kalau kita membahas tentang anak, ada tahap umur 0 sampai umur 0 sampai 1 tahun, ada umur 1 tahun sampai 2 tahun, itu yang namanya periode perkembangan. Dan ada tugasnya seperti itu. Anak lahir enggak mungkin langsung jalan, belum tugas perkembangannya. Dia baru mulai mengenal lingkungan, penyesuaian terhadap suhu udara seperti itu. Belum langsung lompat-lompat kan, belum seperti itu. Ada tugasnya di setiap periode gitu. Itu tugas di setiap periodenya itu dikembangkan kepada orang tua. Orang tua masing-masing anak Bu ya. Jadi dalam tahap perkembangan ada dua hal. Yang dua hal ini yang mempengaruhi proses perkembangan masing-masing individu ya secara umum. Pertama faktor genetik. Faktor genetik itu yang dibawa turunan seperti itu. Dia kulitnya putih, rambutnya lurus seperti itu. Itu genetik. Seperti itu. Lalu kemudian dia cerdas seperti itu. Dia pintar seperti itu. Kalau banyak hal orang mengatakan kalau kecerdasan itu satu kromosom dari ibu, makanya katanya harus cari istri yang pintar-pintar supaya seperti itu. Ada alasan-alasan begitu. Oh, itu terbanding itu dari kepintaran anak itu memang terpengaruhi oleh genetik orang tua. Genetik orang tua, ada faktor bawaan seperti itu. Lalu kemudian
dari genetik umpama begini ya. Si A, bapak ibunya cerdas seperti itu. Lalu kemudian dia pasti akan melahirkan anak yang cerdas. Wong genetiknya cerdas seperti itu. Nah, cuma ada faktor lain yang mempengaruhi di saat dia lahir. Lalu kemudian ada faktor pengaruh dari lingkungan sekitar. Inilah yang berkolaborasi antara genetik dengan proses belajar pada lingkungan, sehingga menyebabkan masing-masing individu tuh mempunyai keunikan unik. Tidak ada yang sama walaupun dia kembar identik, tidak ada yang sama. Jadi kalau ditanya, kenal nggak yang namanya si A? Oh iya, yang suka ranking di kelas umpama situ. Itu uniknya. Kenal nggak si B? Oh, si B itu yang suka tersenyum, yang murah senyum seperti itu. Itu uniknya. Dari mana uniknya itu? Dari proses berkolaborasi ini antara genetik dengan proses belajar pada lingkungan seperti itu. Jadi masing-masing individu, anak itu berbeda. Inilah cirinya kita masing-masing yang menandakan bahwa ini A, B, C dan seterusnya seperti itu. Terus Bu, tadi Ibu sempat menyinggung namanya Golden Age. Ya. Ini kira-kira Golden Age itu umur berapa sampai berapa? Baik. Jadi Golden Age itu ada 5 tahap. Ada tahap pertama itu usia 0 sampai 1 tahun seperti itu. Kenapa dibilang Golden Age? Memang usia emas seperti itu. Pembentukan karakter mau mungkin jadi apa situ. Anak setelah umur 6 tahun, apalagi saat dia umur mentalnya berhenti di umur 17 tahun. Umur 17 tahun kan umur mental kita berhenti. Mental maksudnya mental seperti apa? Mental emosional. Jadi karakter kita itu sudah terbentuk di umur 17 seperti itu sudah terbentuk. Jadi umpama setelah 17 tahun dia kuliah lebih mandiri, lebih tegas, lebih apa, memang sudah tergodok di umur ini. Tetapi yang intinya itu di masa umur 1 sampai 6 tahun seperti itu. Masa usia dini itu yang penting. Tahap pertama itu umur basic. Jadi umur 0 sampai 1 tahun, disitulah anak-anak menciptakan rasa percaya pada orang lain atau dia curiga seperti itu. Umur 0 sampai 1 tahun, itu tahap pertama. Iya, seperti itu. Kalau orang tua menanamkan rasa percaya, ini kamu ibu, ini ibu saya, seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara pemberian ASI seperti itu. Mungkin sederhana, hanya ASI hanya sekedar begini. Tidak seperti itu, tetapi ada nilai-nilai yang ditanamkan yang ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak seperti itu. Oke lah, kalau tumbuh mungkin dengan memberi ASI, kondisi fisiknya dia lebih baik seperti itu, lebih sehat. Setelah dia bawa genetik, umpama dulu dia genetiknya cepat jalan, di umur 8 bulan dia sudah bisa jalan, seperti itu. Tetapi mungkin karena proses di lingkungan, apa dia sering sakit, bisa saja dia melenceng dari perkembangan. Tapi itu mungkin bisa saja wajar terjadi karena kondisi fisik yang mungkin ada masalah, seperti itu. Nah, di umur 0 sampai 1 tahun ini memang betul-betul digodok untuk anak ini percaya orang lain atau tidak. Ini kita bisa rasakan di umur-umur kita sekarang, ini kita orangnya mudah curiga atau apa ya, seperti itu. Berarti itu bawaan dari itu dari Golden Age, proses belajar masa emas ini 0 sampai 1 tahun. Ini ibu, nah seperti itu. Ibu yang membesarkan, lalu kemudian di saat dia bangun dia melihat ibu, seperti itu. Ibu yang menanamkan nilai-nilai agama, seperti itu. Nah, disitulah muncul, oh ternyata ini ibu saya, ini tidak langsung kemudian diberikan, oh ini dewat seperti ini, terus disimpan begitu saja. Apalagi kalau ibu sekarang jadi di ASI, cuman mungkin sambil main HP, itu betul. Beda lagi. Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Ya, di nina bobokan, apa mungkin itu hal yang dianggap sepele oleh orang tua sangat sepele, itu dilewati begitu saja. Makanya kalau pakar-pakar psikologi, pakar anak mengatakan ini memang betul-betul Golden Age seperti itu. Tidak bisa orang tua bilang saya sulit mengurus anak, saya titip saja di taman bermain enak seperti itu, tapi tidak seperti itu. Ya, memang ada batas-batas umur. Ada batas-batas bahkan umur. Kalau masuk ke taman bermain juga menitip juga ada batas umur. Ada batas umur tertentu seperti itu. Jadi kalau sudah dititip, umpama ya, kalau saya kaitkan dengan agama, orang tua itu yang memulai menanamkan, maksudnya mengajarkan surat Al-Fatihah begitu. Walaupun mungkin masih terbata-bata ya, Al-Fatihah. Ini orang tua yang menanamkan atau dia dapatnya dari guru? Beda. Syafaatnya bukan untuk orang tua karena gurunya yang mengajarkan, kan seperti itu. Komunikasinya bukan. Komunikasi bukan. Jadi akhirnya di saat anak sudah mulai besar, dia sudah mulai umpama umur 6 tahun dia masuk sekolah dasar, seperti itu dia lebih percaya. Jadi kalau umpama dipanggil oleh ibunya,
Nah ini begini dia tidak mau dengar karena memang ibu itu tidak percaya, tidak menanamkan nilai-nilai percaya bahwa ini ibu, ini anak, apalagi anak-anak yang pas lahir tidak diinginkan, broken home seperti itu. Bahkan ada istilah orang tua yang membenci anaknya sendiri. Iya, ada istilah orang tua yang memang tidak mengharap, mungkin karena si pasangan memang tidak dicintai, sampai terbawa-bawa terus seperti itu. Jadi emosi reptilnya, kalau kita bahasa tentang neurolog psikologi, reptil terus yang berperan, bukan kalau di otak itu bukan mamalianya, tetapi reptil itu kan marah terus, dibawa terus begitu, tidak ke mama. Kalau ke mamalia kan mamalia artinya penyayang, dia menerima memang itu sudah takdir saya dijodohkan, saya harus membesarkan anak, saya membesarkan anak-anak saya harus sebagai istri, sebagai pendidik anak, seperti itu. Itu kepercayaan yang harus memang. Kalau kata kuncinya 0 sampai 1 tahun memang anak harus dibesarkan. Seperti ini anak saya, ini anak saya, dan saya punya tanggung jawab, punya amanah untuk membesarkan anak ini. Seperti itu. Bukan cuma ibu, tetapi juga bapak, seperti itu. Kalau dalam psikologi, anak perempuan itu kan dekat bapak. Iya, dekat bapak memang kebanyakan. Dulu merasakan ya, dekat ibu berarti dekat ibu, dekat sekali. Seperti itu. I love you, mami. Karena memang ada fase golden age itu anak perempuan Oedipus kompleks. Itu namanya istilahnya Oedipus kompleks, dekat dengan bapak, dan ekstra kompleks seorang anak laki-laki yang dekat dengan ibu. Memang seperti itu perannya, seperti itu. Perempuan kan memang dia cenderung penyayang, jadi dia lebih memilih orang yang melindungi dia. Itu ada di figur bapak. Kalau figur bapaknya tidak ada, ya bagaimana? Dia tidak percaya sama ibu, sama bapak, udah cari bapak lain di luar aja kalau begitu. Seperti itu. Ini kalau kita membahas tentang tahap saja sangat luas sekali. Lalu kemudian ada yang namanya tahap kedua, itu di situ umur 2 sampai 3 tahun, disitulah anak-anak dibentuk kemandirian, ya mandiri atau dia ragu. Disitulah kalau saya suka bilang sekarang usia-usia pembentukan toilet training itu yang saya bilang. Iya, toilet training. Seperti apa? Toilet training itu kayak bagaimana? Kalau toilet training itu belajar pembuangannya. Belajar. Mungkin anak yang dulunya pakai umur 2 tahun, makanya kalau dalam agama anak itu umur 2 tahun harus dipisah. Sudah tidak ASI lagi, seperti itu. Anak yang kelewatan umur 2 tahun di ASI, ya memang akan tergantung terus sama ibu. Memang batas ASI normalnya itu sampai umur 2 tahun. Sampai umur 2 tahun sudah stop. Umur 2 tahun stop. Pampersnya stop juga, seperti itu. Jangan karena orang tua mampu atau bagaimana. Malas intinya ya. Kalau memanjakan anak atau tidak mau ribet. Akhirnya dia pakai pampers terus sampai umur 5 tahun. Padahal perkembangannya tidak akan mencapai umur mental, selalu penanaman kemandirian itu tidak tercapai. Mungkin karena itu mungkin banyak anak-anak yang ngompol, masih ngompol. Iya, masih ngompol seperti itu, masih ngompol. Iya, karena masa umur toilet trainingnya itu dia ragu, dia ini tidak bisa memutuskan satu keputusan, mungkin sederhana. Kadang ibu-ibu bertanya sama saya, bagaimana caranya toilet training? Ya sudah, intinya dia diajar untuk membuang hajat, seperti itu. Umpama dia buang air kecil, seperti itu. Malam hari kita kan orang tua sudah mulai mengatur. Setelah minum sebelum tidur, berarti 1 jam kemudian saya harus bangunkan. Berat bu, katanya ibu-ibu begitu. Memang berat, namanya memang proses, berat. Proses, tapi itu memang harus. 2 minggu, mungkin ada anak-anak berdasarkan tahap perkembangannya yang normal, dia 1 minggu sudah bisa melakukan toilet training. Ada juga anak-anak yang mungkin nanti 2 bulan atau mungkin 1 tahun baru bisa. Tetapi itu harus dilalui seperti itu. Orang tua harus paham bahwa umur 2 tahun sampai 3 tahun itu masa peralihannya untuk kemandirian. Anak sudah mulai lepas dari ketergantungan orang tua asinya, seperti itu, untuk kemandirian. Lalu apa, hanya pembuangan? Tidak. Jadi kalau toilet training itu mungkin sederhananya anak-anak masuk WC dengan kaki kanan, kaki kiri, seperti keluar kaki kanan, atau mungkin mereka sampah, kertas ini dibuang di mana? Di sampah. Itu toilet training, itu proses membuang sampah, merapikan tempat tidur memang tidak maksimal, tetapi adab seperti itu. Perilaku yang baik Ditanamkan, makan dengan tangan kanan, lalu kemudian tidak menyisakan makanan, seperti itu. Ada nilai-nilai yang ditanam di situ proses. Akhirnya anak-anak sudah mulai membawa piringnya sendiri. Pecah bu, piring saya pecah sampai 1 lusin, ya enggak apa-apa, namanya anak-anak sudah mulai bertanggung jawab bahwa dia bisa seperti itu. Kalau seumpama belum ada orang tua ini ya, dari klien saya, dia bilang semua rumahnya itu plastik.
Jadi gelasnya plastik, piringnya plastik, karena kalau pecah tidak masalah, dia tidak rugi seperti itu, bahwa beli barang yang mahal-mahal seperti itu. Padahal tidak salah. Kalau anak sudah bertanggung jawab, oh ini piring pecah, jadi saya harus hati-hati. Jadi tidak harus dilindungi terus seperti itu, tetapi ditanamkan nilai-nilai itu. Oh ternyata kalau piring jatuh berantakan pecah seperti itu, dia paham. Lain kali tidak diulang seperti itu. Namanya anak-anak ya memang harus, tapi itu proses latihan, itu seperti itu. Dia mandiri, lalu kemudian kalau dia mandi, ya dikasih, memang tidak mungkinlah bersih, tetapi anak-anak dilatih untuk bisa mandi ini pakai sabun ini untuk membersihkan ini, dia akan terbiasa seperti itu. Memang ini berdampak sama proses perkembangan setelah umur 6 tahun. Kalau kasus-kasus yang saya tangani sebagai psikolog anak, itu biasanya anak-anak yang gagal di usia-usia golden age-nya, umpama dia toilet trainingnya tidak berhasil ya. Biasanya anak-anak yang tidak berhasil di toilet training, nanti itu dia akan bermasalah di umur-umur, biasanya ya kasus saya, umur-umur kelas 4 SD, seperti itu. Kadang membuang kotoran kecil sedikit, akhirnya dia dibully temannya, yang umpama ternyata dia BAB tanpa bilang seperti itu. Ada rasa takut, dia ragu seperti itu, banyak hal-hal, akhirnya dia anak ini dibully, akhirnya berdampak juga pada mentalnya. Dia semakin merasa tidak percaya diri, saya tidak sama dengan anak-anak lain seperti itu. Jadi ini kegagalan di golden age. Memang ini emas itu kan mahal ya, betul. mahal sekali, dan memang ini harus didapat. Semahal-mahalnya emas yang kita beli, masa emas ini yang harus dipelihara, seperti harus ditanamkan perkembangannya. Seperti itu. Lalu kemudian ada tahap 3. Tahap 3 itu di umur 4 sampai 5 tahun, itu anak sudah membentuk inisiatif atau bersalah. Itu yang selalu kadang umpama di umur 4 sampai 5 tahun anak itu kan sudah masuk penitipan. Kalau di TK kelas B ya, umur kelas 4 B, kelas B. Kalau seperti itu. Anak sudah mulai berinisiatif. Saya nanti kalau ke sekolah, saya pakai ke pesta keluarga, saya mau pilih baju ini seperti itu, warnanya ini kayaknya cocok dengan ikat rambut begini. Nah, dia sudah mulai menciptakan inisiatif, tetapi kalau orang tuanya bilang sudah, kita keluarga ini dress code-nya hari ini pakai ini, seperti itu kan. Hari ini pakai ini, pokoknya semua pink, enggak boleh merah, padahal anak inginnya merah, seperti itu. Yang mau tampil ibunya, tetapi anaknya jadi korban seperti itu. Begitu Bu. Jadi pada fase ini Bu tidak boleh terlalu banyak. Iya, tidak boleh terlalu banyak. Anak sudah tidak umur 2-3 tahun lagi yang dikasih bando, dikasih ikut, tetapi anak sudah mulai memilih, saya maunya baju ini, saya maunya tidurnya di sini, saya mau begini. Nah, kalau dia tidak bisa berinisiatif, dia tidak bisa mengekspresikan isi hatinya, pilihannya, apa yang dia pikirkan, dia akan selalu merasa bersalah. Jangan nanti ibu saya tak marah, jangan jadi selalu rasa bersalah. Ini akan terbawa terus di saat dia menghadapi hal-hal, kondisi-kondisi, dia berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, selalu jangan nanti tidak cocok dengan teman saya, jangan gitu. Mungkin dia akan lagi lebih pendiam atau seperti bisa jadi dia menarik diri, apalagi kalau dapat tipikal orang tua yang keras, dia yang seperti itu, akhirnya dia memang betul-betul menarik diri seperti itu. Lalu kemudian tahap keempat, menciptakan rasa percaya diri di umur 6 tahun. Makanya kenapa di umur 6 tahun itu kalau aturan pendidikan anak bulan Juni itu pas harus 6 tahun seperti itu masuk sekolah, tidak boleh kurang. Biasanya kalau mau kurang 5 tahun sekian, mereka harus dapat rekomendasi psikolog untuk apakah dia umur mentalnya sudah cocok, sudah siap seperti itu. Sebenarnya saya kadang agak ini sama ibu-ibu yang mendesak anaknya untuk masuk sekolah dasar padahal belum siap. Karena kategori siap orang tua dengan kesiapan anak itu beda. Kalau orang tua itu dia sudah melihat anak ini bisa membaca, bisa menulis. Anak-anak sekarang kan cerdas, bisa dengan mudah. Nah, dia menganggap bahwa ini anak saya ini sudah pintar, sudah siap masuk sekolah dasar. Padahal sebenarnya belum seperti itu. Toilet trainingnya belum, dia belum bisa berbagi dengan teman-temannya, belum bisa tahu yang namanya antri. Biasanya kan kalau dulu masih kecil anak-anak saya itu memang sengaja bawa di toko antri. Kita harus antri, jadi paham aturan. Sebenarnya tidak serta-merta hanya begitu, tetapi mengajarkan anak-anak bahwa ada hak orang lain seperti itu. Kalau umpama mungkin dia masih, kalau di umur-umur 3 tahun ada namanya 3
Masa golden age itu kan ada masa egosentris anak, merasa merasa dia memiliki semuanya, punyanya dia, umpama merebut mainan temannya. Itu bukan karena ini anak egois, bukan, memang karena anak di umur-umur begitu, anak merasa apapun itu miliknya, seperti itu, egosentris. Oh, ini milik saya, jadi akhirnya direbut. Sebenarnya dia belum paham. Tapi dengan perkembangan waktu, periode-periode itu tadi, yang diajarkan kemandirian, diajarkan percaya diri, dia akan terbentuk bahwa ini milik orang lain, seperti itu. Kita antri, jadi seumpama kadang saya tersenyum kalau di supermarket itu ada ibu-ibu yang langsung nyelonong mau bayar, dia merasa apa-apa, sebenarnya tidak, dia bawa anaknya, seperti itu. Ternyata itu kan ada nilai-nilai ditanamkan, itu masih hak orang lain, saya belum seperti itu. Memang berat, tetapi itu harus dilakukan. Kalau golden age ini berhasil, insya Allah penyesuaian anak dengan lingkungan itu akan semakin mudah, seperti itu. Sudah paham aturan-aturan. Sudah paham, iya, sudah tahu. Memang tidak salah kalau golden age itu memang betul-betul disebut masa usia keemasan, seperti itu. Anak kalau dikaitkan dengan sekarang masa entertain ya, anak-anak lebih ini penggunaan HP lebih dominan dalam hidup. Kalau anak-anak yang sudah toilet trainingnya, pengasuhan, pembinaan, umpama jangan pakai HP, dia sudah akan paham, seperti itu. Saya ibu yang waktu anak-anak masa usia anak saya golden age itu tidak punya televisi. Jadi dan waktu itu memang berat. Waktu itu tetangga punya televisi, anak saya tidak, seperti itu. Dan pada akhirnya sekarang tertanam di rumah itu bukan kebutuhan begitu. Televisi itu tidak. Mereka paham ini kepentingan, seperti itu. Kita harus belajar, mereka terpola dengan sendirinya. Dan saya adalah ibu yang tidak pernah menyuruh anak kerja PR. Tidak pernah. Tapi memang mereka punya motivasi sendiri. Motivasi itu motivasi intrinsik dari dalam diri bahwa sendiri. Ya mereka merasa bertanggung jawab, harus kerja tugas, seperti itu. Jadi saya adalah orang tua yang enak yang ini ya, kalau mereka bertanya PR, akhirnya saya arahkan PR-nya dipahami atau tidak. Belum, kenapa tidak bertanya sama Bu Guru, seperti itu. Nanti Bu Guru yang jelaskan, seperti itu. Memang begitu, sampai teman-temannya bilang enak ya punya orang tua tidak pernah kerja PR, seperti itu. Bukan tidak pernah, mereka kerja, tetapi itu motivasi dalam diri mereka, seperti itu. Kapan dia pakai HP, dan itu tadi kita percaya anak bisa menyeleksi yang mana yang tepat untuk di ini. Dan itu memang dalam kehidupan anak-anak saya kecil itu memang saya tidak pakai TV, memang begitu. Dan ini Bu, kalau dilihat dari keberhasilan orang tua untuk mendidik anak di masa golden age itu dapat dilihat dari mana? Setelah dia umur 6 tahun, kan golden age sudah selesai. Disitulah mulai dilihat bagaimana dia menyesuaikan diri. Keberhasilan itu tidak secara akademik saja, itu salah. Tetapi juga keberhasilan itu bagaimana dia penyesuaian diri dengan lingkungan, bagaimana dia menerima orang lain, bagaimana dia mengelola emosi, seperti itu. Kalau dulu dia masih umur 4 tahun di TK mengguling-guling diri di saat dia marah. Tapi kalau di saat dia masuk sekolah dasar, dia sudah tahu sekolah dasar, oh saya harus datang tepat waktu. Itu sudah terlatih tadi, seperti itu. Dia sudah bisa tahu ini milik orang lain, ini milik saya, bagaimana menghormati guru, seperti itu. Dia memang sudah dilihat di situ. Tetapi mentoknya umur mental berhenti itu di umur 17 tahun. Setelah itu barulah kita melihat bagaimana ada anak-anak mungkin yang strategi copingnya itu dilihat memang bagaimana seseorang itu mampu menyelesaikan masalah. Strategi coping, menyelesaikan di saat dia umur 17 tahun. Umpama begini, di saat dia SMA, itu kan efek dari proses belajar semua ya. Di saat dia SMA, ibunya bilang begini, nanti kamu masuknya kedokteran ya, seperti itu. Itu diidolakan sama semua. Idola sekali tuh ya, karena prestisenya lebih besar, lebih tinggi. Orang tua bisa menyombongkan dengan anak saya ini dokter seperti loh, itu. gitu. Ya, seperti itu. Padahal dia kadang lupa. Saya sampai punya klien yang pada akhirnya mengalami depresi terselubung karena seperti itu. Saya miris di saat ada seorang anak karena mungkin bapaknya pejabat, lalu kemudian dia diberi les, setiap jam 2 dipanggil lagi main sama temannya. Dia lagi menjalankan tugas perkembangannya di umur 6 tahun, bermain. Umur 5 tahun itu kan bermain temannya. Dia mulai membentuk kelompok dengan teman sebaya. Lalu dipanggil lah jam 2 siang, dipanggil sama ibunya, les. Lesnya di mana? Lesnya yang di tempat-tempat yang memang betul-betul di Sulawesi Tenggara itu yang wah begitu. Kan ikut-ikutan orang tua seperti itu.
Apa anak ini bilang, mudah-mudahan lewat motor saya ditabrak supaya saya tidak les. Seperti itu. Ini kan miris sekali. Ini konsep yang dibentuk orang tua, sedih sebenarnya konsep orang, dan sampai sekarang anak ini masih bersama saya. Jadi dari kecil dia konseling terus. Sampai sekarang dia dia punya problem mental seperti itu, tidak bisa menentukan sikap, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau disuruh memilih antara satu hal yang lebih baik menurut kita, umpama kita disuruh memilih ya, kamu mau jadi dokter apa mau jadi sopir angkot, dia pilih sopir angkot. Motivasinya untuk berprestasi, untuk lebih dari itu tidak punya karena seperti itu. Jadi kalau umur kayak 6 tahun itu harus dia difokuskan saja untuk bermain. Ya, itu ada tugas perkembangan, ada tugas perkembangan TK. Nah, makanya kalau masuknya di umur 6 tahun karena mereka sudah tahu tata tertib, saya harus datang jam 7. Nah, kalau di TK kan biar terlambat kan tidak ada masalah. Di TK kan masih dikenalkan mengenal huruf, mengenal angka, masih dikenalkan. Sama dengan kalau anak umur 6 tahun, masa golden age-nya cuma diberi contoh, orang tua model mengajak sholat, tapi bukan perintah sholat, belum. Masih mengajak. Masih mengajak. Kalau anak belum mau ya sudah, tetap dijadikan, bukan ayo bangun. Bangun. Sudah waktunya salat. Belum waktunya. Nanti umur 7 baru ditekankan baru harus salat seperti itu. Ada memang hal-hal yang memang masa golden age ini memang sangat penting bagi anak usia dini seperti itu. Baik Bu, kan tadi Ibu sudah membahas tentang golden age. Nah, sekarang kita kembali kepada tumbuh kembang anak. Yang berkembang itu apa-apa saja sih Bu? Baik, dalam psikologi perkembangan yang berkembang itu ada 3 hal. Kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, pertanyaan akan ada, apa itu kognitif? Itulah tadi yang saya sampaikan, nilai-nilai akademik, kemampuan bahasa, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menalar suatu masalah, bagaimana dia memahami masalah, itulah yang kognitif seperti itu tadi. Lalu kemudian afektif, bagaimana pengelolaan emosi, bagaimana anak membentuk strategi copingnya, itu kan proses belajar di usia-usia golden age seperti itu. Bagaimana orang tua menanamkan nilai-nilai ini sehingga dia bisa mengelola. Dan memang dalam masa golden age ini yang berperan ini ada model seperti itu. Orang tua modelnya. Modelnya orang tua. Anak mencontoh, belum bisa itu kita bilang menyampaikan bahwa teori dari emosi adalah begini, tidak seperti itu, tetapi bagaimana orang tua di saat menyelesaikan konflik suami istri seperti itu, diselesaikannya di mana? Di kamar, di depan anak. Kalau yang sehatnya kan menyelesaikan berdua dalam kamar. Atau mungkin pergi makan, minum di kafe, lalu kemudian menyelesaikan. Jangan anak-anak tidak melihat itu seperti itu. Jangan anak-anak terlibat. Jangan anak-anak terlibat seperti itu. Di saat umpama cara bapak merespon, dia mungkin marah di satu hal seperti itu. Seperti tadi di umur berapa kita menciptakan rasa percaya diri, di saat menciptakan kemandirian pada umur 4-5 tahun. Di saat bapak marah atau ibu mungkin marah karena piringnya pecah seperti itu kan ya enggak apa-apa. Kalau dulu sekarang kan anak-anak saya sudah besar. Dulu itu waktu kalau mereka pecahkan cangkir seperti itu, mereka akan bilang manusia saja mati ya Umi, apalagi katanya benda bisa habis seperti itu. Tapi akhirnya saya bilang lah, tapi jangan terus-terus seperti itu. Jadi harus ini memang awalnya seperti itu. Nanti kalau pecah tangannya bisa luka, jangan diambil, nanti disapu gini-gini. Itu kan proses ini. Kalau kita marah, ya begitu juga anak akan merespon, mungkin menyalahkan, akhirnya nanti kan mengkambing hitamkan hal lain. Contoh begini sederhana, kalau anak belajar berjalan, lalu dia kesandung meja, yang salah siapa? Pasti memang meja nakal. Bodoh ini meja. Nggak ada meja yang nakal. Itu berarti kita sudah bentuk konsep yang salah pada kognitif anak seperti itu. Seharusnya kan kita bilang lain kali hati-hati, memang ini agak tajam, nanti luka ini, lukanya bisa di kepala, nanti begini seperti itu. Ya? Adakah meja yang nakal seperti itu? Atau mungkin di anak-anak tertentu kakak yang salah. Kakak yang jadi akhirnya kakak jadi maunya benci sama ini adiknya. Bisa jadi benci, dia tidak percaya, dia akan marah. Otak reptilnya itu dominan, ini salah, ini adik memang membawa bencana saya terus. Akhirnya nanti anak-anak sulung bilang kita bikin saja katanya komunitas anak sulung yang suka disalahkan seperti itu kan.
Jadi seumpama ibunya main HP, kan ibunya main HP. Ini ada anak remaja yang datang konsultasi sama saya. Memang masa kecilnya seperti itu, suka salah. Dan si adik selalu dimanja. Dia ini seperti itu. Apalagi kalau umpama dia sudah 3 bersaudara perempuan semua, pas lahir laki-laki. Jago-jagoan seperti itu. Semua salah. Piring pecah, yang salah siapa? Seperti itu. Adik jatuh, kamu di mana? Kenapa tadi tidak jaga adik? Padahal ibunya main HP, seperti itu. Itu fatal, seperti itu. Banyak hal memang yang di usia-usia tertentu itu kita memberi model yang buruk seperti itu terhadap anak. Dan ini biasanya sepanjang kehidupan dia bagaimana dia merespon. Kita kan orang dewasa ini bagaimana kita merespon suatu hal kan sesuai dengan kita proses belajar di Golden Age, seperti itu. Akhirnya ada yang bertanya, jadi bagaimana? Saya sudah terlanjur cara merespon marah itu dengan banting-banting kursi seperti itu. Nah, reptilnya tidak dominan, jangan didominankan. Mamalianya seperti itu. Kalau saya berbicara tentang neurolognya ya seperti itu. Memang susah-susah gampang, tetapi itulah hidup ya seperti itu. Jangan pergi di luar rumah gelap, ada setan, ada apa, kan tidak ada bukti seperti itu. Takut itu bukan bawaan, takut itu proses belajar seperti itu. Itu tadi yang kognitif, pemahaman, kemampuan bahasa. Nah, orang tua harus merespon dengan perkembangan ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Anak yang belum mencapai, belum menjalankan nilai tugas-tugas perkembangannya di periode perkembangannya seperti itu, orang tua harus merespon, harus tahu itu. Oh, anak saya belum mencapai yang ini, berarti saya harus stimulasi, saya harus begini. Kita tidak belajar membaca pun juga kita akan tahu membaca, tapi kan harus distimulasi, harus belajar membaca. Seperti itu, iya, diberi stimulasi. Kalau orang tua kalau di lembaga kami yang tempat anak-anak ABK, memang ada KPSP, kuesioner praskreening perkembangan. Kita lihat umur mentalnya berapa. Dia belum mencapai itu, harus mencapai itu, walaupun berbeda tiap anak cara ini. Dan inilah memang bagaimana dia mengelola. Kalau saya sih lebih bagaimana anak-anak itu afektifnya lebih diasah. Kalau kognitif, anak-anak sekarang sudah cerdas, bisa belajar dengan cepat seperti itu, kalah orang tuanya. Tetapi kalau kematangan emosi untuk mengelola emosi, melihat masalah, itu yang harus memang anak-anak di orang tua jadi model yang baik seperti itu. Nah, lalu kemudian ada psikomotorik itu memang kalau di usia Golden Age memang itu proses pencapaian yang harus memang maksimal. Kalau kita membahas tentang psikomotorik, ada motorik halus, ada motorik kasar. Biasanya PAUD membahas tentang itu. Apa itu motorik halus? Itu hal-hal yang halus seperti umpama menulis, itu motorik halus. Itu harus diasah. Lalu kemudian mendengar, bagaimana dia menggunakan telinga betul-betul untuk mendengarkan apa yang disampaikan orang tua seperti itu. Menggambar atau apa itu kan respon-respon yang diberikan, stimulus yang diberikan biar anak ini. Dan itu ada kaitannya dengan bagaimana nanti dia membaca seperti itu. Bagaimana nanti dia menyampaikan ide-idenya seperti itu. Motorik kasar ya itu tadi. Memang anak-anak kalau sekarang istilah sekarang itu kinestetik. Ada anak-anak yang merespon sesuatu secara kinestetik. Secara fisik seperti itu motorik kasar seperti itu. Kalau contoh motorik kasar itu bermain bola, dia menggunakan otot-otot kasar bermain tinju seperti itu. Tapi ya jangan sampai cara mengelola emosinya, afektifnya dengan cara motorik kasar seperti itu. Kenapa? Karena ini ada modelnya, orang tua yang memberikan model cara mengelola emosi dengan cara begitu. Kadang orang tua bilang, masalahnya kita ini dari budaya yang memang emosian ya. Iya, budaya emosi, tetapi bagaimana generasi yang selanjutnya ini jangan seperti budaya yang emosian seperti itu. Memperbaiki ya, seperti itu. Itu tadi terkait dengan apa yang berkembang dan tumbuh. Tadi kognitif, afektif, psikomotorik seperti itu. Jadi orang tua itu minimal harus tahu pada umur ini dia harus seperti apa. Iya, harus. Kalau pendampingan pranikah tidak hanya sekedar cinta, suka seperti itu, tetapi mereka harus diberi pelatihan bagaimana membesarkan anak, bagaimana mengelola emosi, seperti itu, bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, seperti itu, biar bisa diminimalisir hal-hal seperti itu. Tahu bagaimana tugas-tugas perkembangan anak gitu. Itu memang harus ditahu. Fardu ain kalau saya. Fardu ain. Wajib begitu ya. Wajib untuk ditahu oleh remaja seperti itu. Ya. Jadi gini Bu, jika maunya pada umur-umur tertentu ada seorang anak itu melakukan pelanggaran, ini yang salah pasti di orang tuanya atau di anaknya sendiri, di pandangan
Ibu? Baik, kita lihat kalau anak itu berumur anak usia dini, yang harus lebih dahulu diselesaikan itu adalah orang tua. Orang tua. Iya, anak. Ini dia masih melekat ya sama orang tua seperti itu. Beda kalau seumpama kita menyelesaikan kasus anak remaja umpama yang panjat tembok seperti itu. Kalau sudah remaja, di saat dia punya problem, bolos, panjat tembok, tidak kerja tugas, itu yang dilihat orang tua, guru atau lingkungan. Ini dia korban seperti itu. Sama dengan anak-anak. Kenapa dia malas sekolah umpama? Kenapa dia tidak mau melakukan hal-hal tertentu, tugas-tugas yang diberikan? Ada sesuatu yang salah seperti itu. Kalau dia masih umur 0 sampai umur 4 tahun dia belum masuk PAUD ya. Itu berarti orang tua yang harus betul-betul. Ada apa dengan orang tua? Bagaimana pola asuhnya seperti itu? Orang tua yang ini. Kalau anak korban, anak saya memang nakal, anak saya tidak tahu aturan. Umur berapa anaknya? Umur 3 tahun memang dia belum tahu seperti itu. Belum tahu bagaimana aturan ini, bagaimana aturan. Mereka masih butuh pengarahan seperti itu. Butuh didampingi. Beda kalau seumpama dia sudah umur remaja, ada masalah, itu pun juga bukan serta-merta anaknya yang salah, bukan dia. Dilihat dulu orang tuanya. Ada apa? Oh, ternyata ada konflik dalam keluarga seperti itu. Itu yang harus selesai. Saya punya klien, dia memang sengaja bolos dan dia senang sekali, bahagia sekali kalau orang tuanya itu dikasih surat teguran. Bahagia sekali, dia bercerita sedih. Dia bercerita, dia kasih surat teguran ini teguran sekolah seperti itu, sampai tegurannya ketiga kali. Terus setelah itu dia intip siapa yang datang kira-kira ke sekolah seperti itu. Terus yang datang ternyata bibinya, pembantunya. Nah, terus dia bilang, oh, berarti orang tua saya tidak memperhatikan saya, padahal tujuannya untuk bolos ini supaya orang tuanya itu ada anak seperti itu. Iya, orang tuanya itu peduli. Oke lah kalau hanya bolos, tetapi kalau dia sudah lebih nyaman dengan narkoba, itu lebih beda lagi seperti itu. Dan biasanya orang tua nanti sudah seperti itu ke narkoba baru ada apa dengan anak saya? Salahkan anak, pas sebenarnya tidak. Semua itu berawal dari orang tua. Berawal dari orang tua seperti itu. Karena anak itu bercermin pada orang tua. Iya. Beda lagi kalau seumpama dia nilai matematikanya kursi terus dapatnya 4 terus gitu. Tidak dapat variasi. Iya, seperti itu. Lalu kemudian kalau kasus-kasus seperti ini berarti kita melibatkan guru seperti itu, ditanya bagaimana gurunya. Oh, ternyata gurunya tidak menarik seperti itu. Guru yang harus koreksi diri. Kalau dalam kelas itu yang dapat nilai 0 itu sudah lebih setengah, berarti gurunya yang harus mudah tersenyum. Senyum dulu gurunya, belajar tersenyum dulu sama muridnya, biar muridnya senang seperti itu. Memang kompleks masalah anak-anak, remaja, dewasa itu memang kompleks dan variatif. Kalau gini Bu, saya punya contoh kasus Bu. Contoh kayak seorang ibu yang selalu membanggakan anak orang lain. Contoh, kamu ini tidak begini, seharusnya ikuti. Lihat itu si ini, si itu, dia tuh lebih bagus daripada kamu. Bagaimana itu? Bagaimana Bu? Pandangan psikologi. Jadi dia membandingkan dengan anak orang lain. Boleh nggak tuh orang tua begitu? Ya sebenarnya tidak boleh seperti itu. Apalah anak, walaupun mungkin anak itu senakal apapun, label ya tanda kutip nakalnya, senakal apapun anak itu dia tetap anak kita seperti itu. Kembali saya orang tua yang anak saya tidak begitu berprestasi, tidak pernah. Saya juga anak-anak saya yang pertama berkesulitan belajar seperti itu. Tidak bisa sama dengan anak orang lain seperti itu. Kalau anak saya pulang dengan membawa nilai matematika 4, dia bilang begini, Umi saya dapat nilai 4, tapi ada Umi yang teman saya dapat nilai 3 begitu. Jadi dia lebih ini dari temannya. Satu hal yang saya tanamkan sama anak saya, mau apapun itu nilainya nak, kalau dikerja sendiri itu lebih baik dibanding dapat 10, dapat 100, tetapi itu hasil kerja orang lain. Kecurangan. Jadi itu terus yang dibawa. Yang penting kerja sendiri Umi, biar nilainya rendah seperti itu. Itu anak saya yang pertama beda karena memang ya begitulah Allah menciptakan memberi anak 3 itu dengan berbagai variasi dan memang saya tidak ini. Saya bukan orang tua. Anak itu punya kelebihan yang bisa dibanggakan tidak. Anak saya biasa-biasa saja, suka bolos, suka apa. Itu anak saya variasi hidupnya, tetapi syukurnya Allah memberi
memberi memberi kekuatan, memberi kesabaran untuk mendampingi, dan saya lihat sekarang mereka sudah mulai memahami hidup seperti itu, saling berbagi, saling seperti itu. Jadi memang tidak ini kalau orang di depan saya berbangga anak saya juara 1, dia masuk ke dokteran, saya enggak pernah berbicara seperti itu. Karena memang anak saya tidak seperti itu. Anak saya pun yang pertama dapat juara 1, dia sampai mengeluarkan air mata. Saya juara satu lomba memasak. Itu pun 2 kelompok. 10 orang dia juara 1, bangga, dan itu mengeluarkan air mata bagi dia. Seperti itu. Tetapi itulah dia seperti itu. Dengan kondisi dia, tetapi dia lebih memahami. Dia cerdas secara sosial seperti itu. Saya lihat dari sisi ininya. Dia bisa memberi yang itu tidak dimiliki anak lain seperti itu. Ya berbeda-beda lah seperti itu. Dan memang sudah itu kondisi anak yang harus diterima. Jadi kepada orang tua harus bangga kepada anaknya. Jangan selalu membanding-bandingkan. Meskipun anaknya kita ini tidak secerdas orang lain, tapi dia tetap anak kita. Gitu. Memang ada kata pepatah mengatakan memang adab di atas ilmu. Artinya kepribadian itu di atas dari ilmu. Iya, betul. Gitu. Betul. Terus saya mau tanyakan tentang saran ini. Tentang orang tua mengenai tumbuh kembang anak usia dini. Jadi orang tua seharusnya seperti apa? Pertama, terima anak apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangan dia, sebagaimana juga kita orang tua punya kelebihan dan kekurangan, itu seperti itu. Didiklah mereka dengan semaksimal. Orang tua harus belajar terus bagaimana mendidik anak. Bukan ideal, tetapi orang tua mendidik anak itu dengan kesungguhan, dengan memang betul-betul menanamkan bahwa anak ini adalah amanah yang diberikan, yang akan dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian yang ketiga, keterbatasan kita dalam mendidik anak itu, kemampuan kita dalam mendidik anak itu sangat terbatas. Oleh karena itu, iringi doa dalam proses pendidikan anak. Seperti berdoa terus. Mungkin doa kita saat ini belum diijabah, tapi waktu lain jangan berhenti berdoa. Seperti itu. Terakhir nih Bu. Ya. Apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada sahabat Laikas di rumah terkait tumbuh kembang anak usia dini? Ya, bagi orang tua anak usia dini tak terlepas dari orang tua. Banyak belajar terus, terima anak apa adanya, kembangkan potensi yang dia miliki anak, seperti itu. Lalu kemudian mungkin untuk guru yang mendidik anak usia dini, seperti itu, kenali anak, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang dia senangi, apa yang dia tidak senangi, sehingga akhirnya potensi apa yang dia miliki itu bisa dikembangkan, seperti itu. Tak lupa selalu berdoa, orang tua, guru, dan kita semua harus berdoa untuk pendidikan anak, seperti itu. Oh ya, baik. Oke. Baik Sobat Laikas, sangat menarik tema kita pada episode kali ini tentang tumbuh kembang anak usia dini. Nah, memang perlu kita ketahui bahwa anak usia dini itu tidak luput dari peran orang tua sebagai pengawas dan sebagai pendidik orang tua, karena anak itu selalu bercermin terhadap orang tua. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri episode kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena dengan menyalakan tombol notifikasi, kita akan mendapatkan informasi lebih mengenai update-update terbaru channel Laikas Podcast ini. Saya Bahmid Badwi. Saya Rani Haiba, psikolog. Mohon undur diri. Salam Laikas.